dari Stikes Karya Sada Semarang, Studi Profesi Nurse 2020. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai KB, yaitu keluarga berencana. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Irmawati. Saya adalah perwakilan dari perawat Puskesmas Kradenan, Bu. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai KB atau yang namanya perencanaan kehamilan. Nah, Ibu kan kemarin baru melahirkan nih. Iya. Nah, mesti bingung mau melakukan KB apa. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai perencanaan kehamilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai KB, Bu. KB itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah KB temporal atau sementara. Yang kedua adalah KB permanen. Nah, KB temporal itu apa sih? KB yang di mana KB itu bisa dilakukan ada batas waktunya dan ada efek sampingnya. Nah, contohnya apa untuk KB temporal itu? Yang pertama yaitu pil KB. Ibu pernah tahu ya, Bu ya, pil KB. Lalu kemudian ada suntik KB, terus implan, dan ada IUD. Nah, untuk permanen sendiri itu adalah sterilisasi ya, Bu ya. Dan permanen itu tidak bisa tidak dapat melakukan pembuahan lagi. Nah, biasanya itu pada ibu-ibu hamil yang dia umurnya udah tua, misalnya udah 45 tahun dan tidak mau memiliki anak lagi. Nah, biasanya dilakukan sterilisasi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya, Bu ya, untuk KB temporal itu. Yang pertama pil KB. Nah, itu dibagi menjadi dua. Nah, pertama yaitu isinya dari hormon progesteron dan hormon progesteron sama estrogen. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah harganya murah ya, Bu ya. Nah, lalu kemudian tingkat kegagalannya 8% jika dikonsumsi teratur. Nah, jenis pil KB ini harus rutin ya, Bu. Kalau maksudnya digunakan untuk KB. Nah, lalu kemudian kelemahannya apa sih untuk pil KB sendiri? Yang pertama harus rutin dikonsumsi tiap hari. Nah, semisal ibu lupa nih hari ini nggak mengkonsumsi pil KB, nah itu adalah kegagalannya sangat besar juga, kegagalannya lebih dari 8%. Lalu kemudian resiko jantung karena apa? Kalau ketika kita mengkonsumsi pil KB itu terus menerus di dalam tubuh kita, nah itu sangat berbahaya bagi resiko jantung ya, Bu ya. Lalu kemudian meningkatkan berat badan. Nah, kalau ibu mengkonsumsi pil KB biasanya berat badannya tambah terus. Lalu kemudian mengganggu produksi ASI. Lalu kemudian tiba-tiba menstruasi, misalnya jadwalnya nggak menstruasi nih bulan ini, tapi terjadi menstruasi. Nah, efeknya seperti itu. Lalu juga efeknya pusing. Nah, tapi setiap orang pasti punya efek samping yang berbeda-beda dan tidak semua terjadi keluhan seperti ini semua. Nah, yang kedua adalah suntik KB, Bu. Nah, suntik KB itu ada dua juga, yaitu suntik KB yang 1 bulan sama 3 bulan. Nah, lamanya durasinya itu 1 bulan dan 3 bulan ini, Bu ya. Tergolong murah dan tingkat kegagalannya 3%. Nah, ini tingkat kegagalannya lebih kecil daripada tingkat kegagalan yang pil KB. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu kalau setelah melahirkan biasanya yang suntik KB ya, biasanya. Lalu kemudian efeknya apa sih untuk suntik KB itu sendiri? Yang pertama mual, Bu. Terus berat badan meningkat. Lalu tidak menstruasi sama sekali. Nah, biasanya efek sampingnya seperti itu. Walaupun dia masih muda, misalnya umurnya 25 tahun, dia melakukan suntik KB. Nah, efeknya juga seperti itu. Menstruasi tidak menstruasi sama sekali. Lalu kemudian jerawatan ya, Bu ya. Nah, jerawatan. Tapi tidak semua orang sih biasanya efeknya semuanya pasti berbeda-beda setiap orang. Lalu kemudian yang ketiga adalah implan atau susuk, Bu. Ibu udah pernah tahu? Nah, saya jelaskan dulu ya, Bu ya. Implan atau susuk itu yaitu bentuk kayak korek api. Nah, biasanya itu dimasukkan ke dalam lengan atas di bawah kulit. Nah, itu namanya susuk. Nah, pada lengan atas
pada lengan bagian atas. Jangka waktu pencagahannya kehamilannya 3 tahun. Nah, itu lebih lama dari pil KB sama suntik KB. Nah, baiknya dari implan atau susuk itu yaitu tidak mengganggu reproduksi dan kegagalannya sedikit, Bu, 1%. Nah, biasanya banyak yang menggunakan implan sebagai perencanaan kehamilan. Nah, efeknya apa? Nyeri, Bu, nyeri itu kayak sakit daerah yang dimasukin implannya itu. Lalu kemudian menstruasinya tidak teratur, berat badan naik. Lalu kemudian butuh waktu lama untuk persiapan hamil kembali. Nah, biasanya kalau implan itu ketika ibu melakukan implan, nah itu kan selangnya 3 tahun nih, ibu tidak bisa hamil. Nah, setelah melakukan, misalnya ibu pengen punya anak, akan tetapi nah itu kan dilepaskan implannya, lalu kemudian itu ibu harus membutuhkan waktu lama juga untuk menunggu proses kehamilan. Nah, kerugiannya atau efeknya seperti itu. Lalu kemudian harganya lumayan mahal ketimbang suntik KB sama pil KB itu. Lalu kemudian ada yang keempat adalah IUD yang dikenal dengan KB spiral. Nah, KB spiral itu diletakkan di dalam rahim, Bu. Nah, biasanya kalau ibu-ibu yang melakukan KB spiral itu alatnya dimasukkan ke dalam rahim. Lalu kemudian ada 2 jenis, Bu, KB spiral, yaitu yang bahannya dari tembaga dan ada yang bahannya dari hormon. Tembaga itu bertahannya 10 tahun, yang kalau hormon itu bertahannya 5 tahun. Nah, untuk efeknya apa sih KB dengan IUD atau KB spiral itu? Efeknya perut kram, Bu. Lalu kemudian rasa sakit pada perut bawah. Lalu perdarahan yang cukup banyak saat menstruasi. Misalnya kalau menstruasi biasanya 5 hari atau 6 hari. Nah, itu dengan frekuensi atau darahnya banyak. Nah, itu bisa efek samping dari IUD sendiri. Lalu kemudian menstruasi tidak teratur. Lalu kemudian dapat lepas, Bu, atau bergeser. Nah, itu sangat beresiko sekali ya, Bu ya. Nah, terus bisa terjadi infeksi. Nah, sangat bahaya kalau IUD. Tapi banyak juga yang memilih IUD buat KB atau perencanaan kehamilan. Lalu kemudian kalau ibu nggak mau KB nih, pengennya suaminya yang KB. Lalu kemudian ada nih AKB buat suami apa sih? Ada juga, Bu, KB buat suami, yaitu namanya vasektomi, yaitu KB yang dilakukan kepada suami, tapi dilakukan dengan tindakan medis seperti operasi. Nah, itu biasanya kan kalau suami itu menghasilkan sperma ya, Bu ya. Nah, dalam operasi itu biasanya organ yang menghasilkan sperma itu dilakukan operasi atau pemotongan. Nah, itu sifatnya permanen. Tapi biasanya kalau vasektomi itu biasanya pada keluarga yang misalnya ibu subur banget tapi bapaknya udah tua, ibu dan ibu juga udah tua, biasanya dilakukan vasektomi. Biasanya di umur lanjut kayak gitu. Nah, Bu, di sini saya sudah menjelaskan semuanya ya, Bu ya, mengenai KB temporal sama permanen. Nah, untuk mengetahui apakah Ibu mengetahui apa yang saya sampaikan, saya mau tanya ya, Bu ya. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, KB kan ada beberapa tadi kan, Bu ya. Yang Ibu ketahui tadi KB temporal apa aja, Ibu ya? Yang KB pil KB, terus permanen. pil KB yang temporal, yang sementara kan ada pil KB, terus suntik KB, terus apa lagi? implan, Iya, implan atau susu. Lalu kemudian IUD atau spiral. Ya, bagus banget ya, Bu ya. Berarti Ibu menerima atau bisa mengerti apa yang saya sampaikan tadi semuanya. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk perencanaan kehamilan Ibu ya, Bu ya. Kan sudah menjelaskan tadi ya, Bu ya. Jadi kalau Ibu mau KB nih, rencananya mau KB apa? suntik
suntik. Yang 1 bulan apa 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan, oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk perencanaan kehamilan ibu ya Bu ya. Iya. Untuk itu saya permisi dulu. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Pagi.